Dulu dia romantis, sekarang dingin dan berubah. Haruskah aku tetap bertahan? Ketika pasangan berubah, itu bisa menjadi momen yang menantang dalam hubungan. Perubahan dalam diri seseorang, baik itu dalam cara berpikir, kebiasaan, atau nilai-nilai, bisa memengaruhi dinamika yang sudah ada. Berani evaluasi hubunganmu? Drop emoji love kalau kamu pernah merasa pasanganmu berubah ya. Udah jalan lama, tapi nggak ada kepastian. Haruskah tetap bertahan? Hubungan tanpa komitmen seringkali menjadi sebuah dilema yang penuh ketidakpastian. Tetapi, kamu layak dicintai oleh seseorang yang tahu bahwa dia ingin bersamamu. Jadi, jangan bertahan kalau hanya diberi harapan tanpa tindakan nyata ya. Berani pilih dirimu sendiri? Tulis "aku pantas dicintai" di komentar ya. Kamu masih di hubungan ini karena cinta? Atau takut sendirian? Jika kamu bertahan karena cinta, hubungan itu membawa kebahagiaan dan pertumbuhan. Namun jika bertahan karena trauma, kamu terjebak dalam ketakutan dan pola tidak sehat. Bertahan karena nyaman atau karena aku takut kehilangan sesuatu yang seharusnya kulepaskan? Berani jujur? Drop emoji love kalau kamu relate ya. Kenapa kamu selalu jatuh cinta ke orang yang menyakitimu? Kamu mungkin menarik pasangan yang sama karena pola yang belum disadari. Seperti ketergantungan emosional atau kebiasaan dari masa lalu. Ini bisa mengarah pada hubungan yang tidak sehat karena kamu belum menyembuhkan luka lama atau mengenali nilai diri. Cinta itu bukan perjuangan terus-menerus, tapi ketenangan yang saling dibangun. Jadi apa kamu sudah sadar dengan pola hubunganmu? Kata, "Aku cinta kamu," terasa kosong. Ini alasannya, kata, "Aku cinta kamu," bisa terasa kosong jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Cinta sejati terbukti lewat konsistensi, perhatian tulus, dan usaha yang nyata, bukan hanya ucapan manis. Lebih baik cinta yang diam tapi nyata, daripada cinta yang berbicara tapi hampa. Setujukah kamu? Dia bilang sayang, tapi kenapa aku merasa tidak dihargai? Cinta memang bisa berupa perasaan emosional, tapi menghargai adalah tindakan yang nyata. Seseorang yang benar-benar menghargaimu akan mendengarkan dengan tulus, menghormati batasanmu, dan tidak meremehkan perasaanmu. Kata-kata sayang tanpa tindakan yang menunjukkan penghargaan bisa membuatmu merasa kosong dan tidak dihargai. Setujukah kamu? Drop emoji stars kalau kamu setuju cinta butuh penghormatan ya. Kenapa kita sering butuh pengakuan dari pasangan? Jika kita memiliki self-worth yang rendah, kita cenderung mencari validasi eksternal untuk merasa dihargai. Cinta yang sejati datang dari saling mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh, bukan mencari pengakuan untuk menutupi kekurangan. Karena kamu berharga dengan atau tanpa cinta dari orang lain. Ingat, kamu cukup. Drop emoji strong kalau kamu setuju ya. Sebelum mencari cinta orang lain, sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Cinta yang sejati dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa mencintai dan menghargai diri sendiri, sulit untuk menarik cinta yang sehat dari orang lain. Jangan berharap hubungan baru bisa menyembuhkan luka yang belum kamu sembuhkan. Cinta terbaik datang saat kamu tidak lagi merasa membutuhkannya, tapi memilihnya dengan sadar. Siap mencintai dirimu sendiri dulu? Drop emoji love di komentar ya. Hubungan terbaik bukan datang dari kekurangan, tapi dari kepenuhan. Jangan menjadikan pasangan sebagai pelarian dari masalah atau kekosongan dalam diri. Hubungan yang sehat dibangun oleh dua individu yang sudah merasa cukup dengan diri mereka sendiri dan siap untuk saling mendukung, bukan saling mengisi kekosongan. Jadi masih merasa kosong? Tulis "aku cukup" kalau kamu setuju ya. Kenapa dulu dia romantis, tapi sekarang jadi dingin dan jauh? Ketika salah satu pihak merasa diabaikan atau tidak dihargai, hubungan bisa mulai terasa berbeda. Bisa jadi, salah satu merasa kurang diperhatikan atau kebutuhan emosionalnya tidak lagi terpenuhi. Hubungan yang sehat memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Jangan biarkan perbedaan atau jarak semakin lebar tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Drop emoji love kalau kamu relate ya. Cinta sejati bukan hanya soal jatuh cinta, tapi memilih untuk tetap mencintai. Komitmen dalam hubungan bukan sekadar perasaan, tapi usaha yang konsisten untuk menjaga, memahami, dan merawat hubungan itu. Setiap pasangan perlu berusaha untuk tetap saling mendukung dan menguatkan, meskipun saat-saat sulit datang. Gimana kau mencinta itu pilihan kalau kamu setuju ya? Dia bisa bilang sayang, tapi apakah dia benar-benar menghargaimu? Perlu dibedakan antara cinta yang tulus dan cinta yang egois. Cinta yang tulus terlihat melalui tindakan yang mendukung, perhatian yang tulus, dan pengertian. Sedangkan cinta yang egois lebih fokus pada kebutuhan pribadi, tanpa peduli perasaan atau kebutuhan pasangannya. Bisa bedakan, coba komen "aku pantas dihargai" kalau kamu setuju ya. Pernah merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat? Mungkin ini saatnya untuk melihat lebih dalam.
Hubungan yang sehat memberi ruang, saling mendukung, dan menghargai kebebasan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang membuatmu merasa terkekang. Coba komen, cinta butuh bukti, kalau setuju ya. Kamu bisa memberikan segalanya, tapi jika dia tidak mau berubah, itu tetap tidak cukup. Jangan habiskan energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Ingat, hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jika hanya satu pihak yang berjuang, maka hubungan itu tidak akan bertahan. Siap melepaskan? Komen aku pantas mendapatkan yang lebih baik ya. Jika hubungan ini membuatmu merasa tidak cukup, itu bukan cinta. Hubungan yang tepat akan membuatmu berkembang, bukan meragukan dirimu sendiri. Cinta sejati adalah yang mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan yang membuatmu merasa kurang atau tidak cukup. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam hubungan yang merusak harga dirimu. Coba drop emoji leave kalau kamu setuju ya. Mau percaya lagi, tapi hati masih penuh luka? Luka lama yang belum sembuh membuatmu sulit membuka hati. Ingat, kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibangun seiring waktu. Proses penyembuhanmu penting agar kamu bisa memberi ruang untuk cinta baru tanpa beban masa lalu. Gimana masih susah percaya? Coba komen. Aku dalam proses ya. Kamu sadar sudah move on ketika saat kamu tidak lagi merasa marah atau sakit hati saat mendengar namanya dan tidak ada lagi keinginan untuk membalas dendam atau berharap dia menyesal. Fokusmu beralih pada masa depan, bukan terjebak pada kenangan yang telah berlalu. Move on bukan tentang melupakan, melainkan membiarkan dirimu tumbuh dan melanjutkan hidup dengan damai. Saat kamu bisa melihat masa lalu tanpa emosi yang berat, itulah tanda kamu sudah siap melangkah maju. Sebelum mencari cinta orang lain, sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Cinta yang sehat dimulai dari dalam diri. Ketika kamu menghargai diri sendiri, menerima kekurangan dan merawat hatimu, kamu akan menarik cinta yang sejalan dengan itu. Jangan berharap hubungan bisa menyembuhkan luka yang belum kamu obati. Siap mencintai diri sendiri dulu? Drop emoji love di komentar ya. Kamu lebih takut ditolak atau lebih takut hidup dengan penyesalan? Seringkali kita memilih untuk diam, memendam perasaan, dan menghindari kemungkinan ditolak. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah penolakan itu sendiri, melainkan penyesalan karena tidak pernah berani mencoba. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu untuk mengambil langkah, karena penyesalan bisa bertahan lebih lama daripada penolakan. Coba komen. Aku siap jujur kalau kamu ingin bebas dari perasaan ini ya. Kamu yakin dia benar-benar mencintaimu juga? Atau hanya harapanmu saja? Kadang, perasaan yang kita pendam bisa membuat kita terjebak dalam ilusi, membayangkan apa yang kita inginkan lebih dari kenyataan. Tanda-tanda bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama bisa terlihat dalam tindakan, perhatian, dan komitmennya, bukan hanya dalam kata-kata. Pernah ngalamin? Drop emoji love di komentar ya. Setiap chat darinya bikin kamu senyum, tapi apakah itu tanda dia suka juga? Perhatian kecil seperti pesan yang sering dia kirim bisa jadi tanda dia peduli. Tapi bukan berarti dia punya perasaan lebih. Tanda-tanda seseorang benar-benar suka terlihat dalam komitmennya, cara dia melibatkan diri dalam kehidupanmu, dan keinginan untuk lebih mengenalmu. Kamu setuju? Coba komen, jangan baper dulu kalau kamu setuju ya. Pernah nggak sih jatuh cinta tapi bahkan nggak pernah punya kesempatan untuk memulai? Terkadang kita terjebak dalam perasaan yang tak terungkap karena waktu yang salah, ketakutan, atau bahkan ketidakpastian. Cinta yang tak pernah diberi kesempatan untuk berkembang seringkali menyakitkan. Tapi itu adalah bagian dari proses belajar untuk memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hubungan. Pernah mengalami ini? Komen aku paham rasanya. Kamu mencintai seseorang yang bahkan gak sadar kalau kamu ada. Banyak orang memilih bertahan dalam perasaan diam karena takut realita menghancurkan harapan. Mencintai diam-diam memang terasa aman. Tetapi apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan? Terkadang, kebahagiaan sejati datang ketika kita berani jujur dengan perasaan dan menerima apapun hasilnya. Baik itu diterima atau tidak. Berani jujur atau tetap diam? Komen aku berani kalau siap speak up ya. Dia baik, dia perhatian, tapi kenapa hatinya bukan untukmu? Jangan terjebak dalam harapan hanya karena seseorang baik padamu. Kebaikan memang tanda perhatian, namun itu tidak selalu berarti cinta. Cinta sejati datang dengan komitmen dan perasaan yang saling tumbuh, bukan hanya sebatas kebaikan atau perhatian sesaat. Pernah ngalamin? Drop emoji crush di komentar ya. Kamu nggak pernah tahu jawabannya. Kalau kamu nggak pernah mencoba bertanya, mending jujur sekarang atau menyesal selamanya. Risiko kehilangan lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian. Jika kamu terus diam, kamu tahu hanya akan bertanya-tanya seumur hidup.
Kadang keberanian untuk bertanya adalah langkah pertama menuju kepastian yang kamu butuhkan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kesempatan untuk mendapatkan jawaban. Kamu melihatnya tersenyum, tapi bukan karena kamu. Menerima kenyataan bahwa dia sudah bahagia dengan orang lain memang menyakitkan, tapi itu adalah bagian dari proses untuk melepaskan. Ketika dia menemukan kebahagiaannya sendiri, kamu pun harus belajar melepaskan dan fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik untuk membiarkan dirimu tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Drop emoji crush kalau kamu pernah ada di posisi ini. Akhir yang paling menyakitkan adalah yang bahkan tak pernah dimulai. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya jalan agar kita bisa benar-benar bahagia. Jangan biarkan harapan yang tak terwujud mengikatmu. Saat kamu memilih untuk melepaskan, kamu memberi dirimu kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih sejati. Siap melangkah ke depan? Drop emoji love di komentar ya. Cinta sejati itu nggak bikin bingung, tapi bikin yakin. Orang yang benar-benar mencintaimu akan membuatmu merasa aman dan tenang. Mereka tidak akan meninggalkanmu dalam keraguan, tapi selalu memberi kepastian. Cinta sejati hadir dalam bentuk konsistensi, perhatian, dan dukungan, tanpa perlu memaksakan diri atau membuatmu merasa ragu. Coba komen, aku pantas dicintai dengan jelas kalau kamu setuju ya. Kalau harus memilih, lebih baik tetap diam atau merelakan. Terkadang, tetap berharap bisa membuat kita bertahan. Tapi jika harapan itu tidak dihargai, lebih baik memilih untuk merelakan. Move on bukan tentang melupakan, tapi memberi ruang untuk diri sendiri tumbuh. Jangan biarkan diri terjebak dalam ketidakpastian. Pilih untuk melepaskan yang tidak menghargai kehadiranmu. Gimana? Komen, aku memilih damai kalau kamu relate ya. Kamu pengen jujur, tapi kamu lebih takut kehilangan. Ini dilema yang sering dihadapi banyak orang. Terkadang, kita terjebak antara keinginan untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutan akan kehilangan hubungan yang sudah ada. Namun, jika terus memendam perasaan, kamu bisa merasa cemas, bingung, atau bahkan lelah karena terjebak dalam ketidakpastian. Coba komen, aku relate kalau kamu pernah ada di situasi ini, ya? Kamu pikir dia akan peka, tapi ternyata tidak. Seringkali kita berharap pasangan atau orang terdekat kita bisa membaca perasaan kita tanpa harus diucapkan. Namun kenyataannya, harapan itu seringkali tidak terwujud. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan merespons perasaan, dan tidak semua orang bisa menangkap kode atau isyarat yang kita berikan. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci agar perasaan kita benar-benar dipahami. Kamu bilang sudah move on, tapi kenapa setiap dengar namanya hati masih sakit? Meskipun secara mental kita mungkin sudah berusaha untuk melupakan, perasaan yang belum sepenuhnya diproses bisa tetap tertinggal. Ini tanda kamu masih terikat pada perasaan lama. Proses move on butuh waktu, dan perasaan yang belum sepenuhnya diproses bisa tetap ada. Siap menerima kenyataan? Komen aku siap, kalau kamu setuju ya. Gak semua yang pergi harus dijelaskan. Kadang kita harus belajar menerima. Terkadang, kehilangan tidak memerlukan penjelasan. Menerima tanpa closure adalah langkah penting untuk melangkah maju dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Pernah ngalamin ini? Komen aku ngerti rasanya, ya. Kamu sibuk, kamu banyak kerjaan, atau kamu cuma nggak mau hadapi perasaanmu sendiri? Seringkali kita menghindar dari perasaan yang sulit dengan kesibukan. Menghadapi perasaan itu memang tidak mudah, tapi untuk bisa move on dan tumbuh, kita perlu memberi waktu untuk merasakannya dan menyembuhkannya. Siap menghadapi diri sendiri, komen aku siap. Kalau kamu siap ya. Kadang, bukan dia yang kamu rindukan, tapi harapan yang kamu buat sendiri. Seringkali, kita terjebak dalam harapan tentang bagaimana seseorang seharusnya, bukan siapa mereka sebenarnya. Kita merindukan gambaran ideal yang kita ciptakan dalam pikiran, bukan kenyataan yang ada. Ketika kita sadar akan hal ini, kita bisa lebih mudah melepaskan perasaan yang tidak realistis. Siap melangkah? Drop emoji crush kalau kamu relate ya. Cinta itu harusnya dua arah. Bukan cuma kamu yang terus berusaha. Ketika hanya satu pihak yang berjuang, perasaan menjadi tidak seimbang dan akhirnya menguras energi. Cinta yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jika kamu terus-menerus berusaha tanpa mendapat balasan, itu bukan lagi cinta, tetapi beban. Setuju? Komen. Cinta itu butuh dua hati. Kalau kamu setuju. Semakin banyak kamu bertanya kenapa, semakin sakit rasanya. Terkadang, kita terjebak dalam pencarian jawaban untuk hal-hal yang tidak bisa dipahami. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan penjelasan. Siap berdamai? Komen. Aku siap terima kenyataan. Ya. Kamu kira sudah move on, tapi kenapa saat dengar namanya, hatimu masih bergetar? Perasaan yang tidak terselesaikan sering kali bertahan lebih lama dari yang kita kira.
Meskipun otak mungkin sudah berusaha move on, hati seringkali masih menyimpan luka lama yang belum sembuh. Proses penyembuhan memerlukan waktu, dan terkadang kita harus memberi ruang bagi perasaan tersebut untuk benar-benar hilang. Gimana? Komen? Aku ngerti rasanya kalau kamu pernah ngalamin ini ya. Kamu sadar ini nggak sehat. Tapi kenapa hati masih belum bisa lepas? Otak mungkin tahu bahwa dia bukan untukmu. Tapi perasaan seringkali lebih sulit untuk dipahami. Perasaan bukan soal logika. Kadang kita butuh waktu untuk melepaskan. Meskipun hati masih menahan, cobalah untuk melatih diri untuk tidak membiarkan perasaan itu menyakiti lagi. Drop love kalau kamu sedang berusaha melepaskan walau berat ya. Yang paling menyakitkan itu bukan kepergiannya, tapi ketidakhadirannya yang nggak pernah dijelaskan. Ketika seseorang pergi tanpa memberi penjelasan, kita seringkali terjebak dalam ketidakpastian. Healing datang ketika kita berhenti mencari jawaban dari orang lain dan mulai menemukannya dalam diri sendiri. Kamu berhak untuk berdamai, meski tanpa closure dari mereka. Follow kalau kamu sedang belajar berdamai tanpa penjelasan ya. Jangan tunggu dia sadar. Kamu sendiri pun pantas disadari. Kebahagiaanmu tidak seharusnya bergantung pada seseorang yang tak bisa kamu miliki. Ini saatnya untuk memprioritaskan diri sendiri. Prioritaskan dirimu dengan menetapkan batasan. Fokus pada kebahagiaanmu. Dan lepaskan harapan yang tidak sehat. Komen aku pilih diriku kalau kamu relate ya. Dia nggak akan benar-benar hilang dari pikiranmu, sampai kamu ikhlas melepaskannya dari hatimu. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menerima kenyataan bahwa sesuatu yang kita harapkan tidak akan terwujud. Hanya dengan ikhlas melepaskan, kamu bisa benar-benar move on. Follow aku ya untuk support healing journey kamu, karena kamu nggak sendiri kok. Dia datang saat butuh, tapi menghilang saat kamu berharap. Itu bukan cinta sejati, melainkan ketergantungan yang tidak seimbang. Jangan biarkan dirimu menjadi tempat singgah sementara untuk seseorang yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Cinta yang tulus akan selalu memberi, bukan hanya mengambil. Follow kalau kamu pernah jadi cadangan dan sekarang sedang bangkit ya. Kamu tersenyum, tapi tak hatimu tahu bahwa itu hanya pura-pura. Seringkali kita merasa perlu menyembunyikan perasaan agar tidak terlihat lemah atau mengganggu orang lain. Namun, berpura-pura hanya akan menambah beban di hati. Belajarlah untuk menerima perasaanmu tanpa rasa takut atau malu. Berani jujur, komen, aku juga pernah, ya. Kadang dia manis banget, kadang dia dingin banget, dan kamu jadi bingung terus. Hati-hati, itu bukan cinta yang sehat. Bisa jadi kamu lagi dimainin perasaannya. Cinta yang benar itu nggak bikin kamu nebak-nebak, tapi bikin kamu ngerasa tenang dan yakin. Follow aku kalau kamu mau belajar cara keluar dari hubungan manipulatif ya. Kamu layak tenang. Kamu selalu ada buat dia. Tapi saat kamu butuh, dia sibuk, bingung, atau tiba-tiba hilang. Ingat, orang yang benar-benar sayang itu hadir lewat tindakan, bukan cuman omongan manis. Jangan terus bertahan di hubungan yang cuman kamu yang berjuang. Pernah ngalamin? Komen, aku belajar cukup, dan jangan lupa untuk healing ya. Itu bukan ketidaksengajaan. Itu pola. Kalau dia terus ngelakuin hal yang sama, nyakitin kamu dengan cara yang sama, lalu cuma minta maaf dan ngulang lagi, itu bukan ketidaksengajaan, itu pola. Maaf tanpa perubahan bukan bukti penyesalan, tapi cara dia tetap tinggal tanpa tanggung jawab. Jangan butakan dirimu dengan harapan. Sikap lebih jujur dari kata-kata. Kalau dia bikin kamu merasa nggak cukup, itu bukan cinta. Kalau dia bikin kamu terus merasa kurang, seolah kamu harus berubah biar layak dicintai. Itu bukan cinta. Cinta yang sehat nerima kamu apa adanya. Bukan nyuruh kamu jadi orang lain. Jangan rela kehilangan diri sendiri demi seseorang yang gak bisa menghargai kamu seutuhnya ya. Pernah gak sih kamu ngerasa lelah, padahal fisikmu baik-baik aja? Itu bisa jadi tanda kalau perasaan yang dipendam terlalu lama mulai menguras energi emosionalmu. Perasaan cemas, stres, atau beban emosional yang terus-menerus disimpan tanpa kita sadari bisa membuat kita merasa lelah, bahkan tanpa alasan fisik yang jelas. Siap melepas beban hati? Komen aku ingin lebih ringan ya. Dia bilang sayang, tapi selalu bilang belum siap hubungan serius. Itu bukan soal waktu, tapi soal niat. Jika dia benar-benar mencintaimu, komitmen akan datang dengan sendirinya, tanpa alasan untuk menunda. Jangan terjebak dalam hubungan abu-abu yang hanya menghabiskan waktumu tanpa kejelasan dan kepastian. Setuju? Komen stop hubungan ngambang kalau kamu setuju ya.